Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam pemirsa YouTube, terutama dosen pembimbing kami, Bapak Wahyudi, dalam mata kuliah Capstone Project. Pada kali ini kami akan menampilkan revisi dari CP300 Capstone Project kami. Oke, sebelumnya kami akan membawakan sebuah sistem, yaitu sistem rekomendasi gaya rambut berbasis AI dengan mitra kami yaitu Kanan Babers yang terletak pada cabang Limauan. Untuk anggota sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fauzi Ega, selanjutnya ada Fikri Hanif, dan terakhir ada Fatur Ramadan Fahmi. Berdasarkan latar belakang yang kami survei, eh, terdapat empat pokok permasalahan yang ada pada seseorang pengguna dalam menentukan gaya rambutnya. Yang pertama itu, seorang customer itu kesulitan menentukan gaya rambut yang sesuai. Yang kedua ada, apabila seorang customer melakukan konsultasi ke salon, itu membutuhkan waktu dan biaya. Dan yang ketiga itu ada referensi yang di internet tidak personal. Dan apabila seorang pengguna melakukan searching, itu tidak sesuai dengan bentukan wajah pengguna tersebut. Dan untuk intinya, belum ada sistem komunitas berbasis AI. Sehingga rumusan masalah kami terhadap permasalahan ini, yang itu ada bagaimana memberikan rekomendasi gaya rambut sesuai bentuk wajah, sesuai dengan poin latar belakang yang kedua, dan ada bagaimana membuat sistem yang cepat dan akurat dan mudah digunakan. Sehingga solusi kami dengan mitra Kanan AI dengan panduan dari Bang Panji selaku pemilik dari Kanan Barbershop, itu ada sistem berbasis AI menggunakan algoritma CNN efisien, menggunakan metode CNN, algoritma efisien net before, dan untuk generatif itu ada algoritma FTGH. Dan untuk inputnya ada foto wajah, output rekomendasi gaya rambut. Masuk selanjutnya ke dalam bentukan dalam teknis sebuah sistem yang kami raih, yang akan dijelaskan oleh Fatur Ramadan Fahmi, Fikri Hanif, dan saya sendiri. Pak Fatur, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Fawas. Bagian selanjutnya adalah workflow dari aplikasi Canon AI. Yang pertama itu ada landing page, tempat di mana awal dari sebelum masuk aplikasinya. Yang kedua ada login page. Next. Lalu ada homepage yang berisi beranda yang di mana ada tampilan-tampilan gaya rambut. Dan selanjutnya ada input page yang di sini pengguna memasukkan gambar tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Itu dilakukan analisis rekomendasi gaya rambut. Lalu selanjutnya ada output page yang berisi hasil rekomendasi dari aplikasi Canon AI, yaitu yang berisi tiga rekomendasi: tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Next. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram dimulai dari enam membuka aplikasi Canon AI. Selanjutnya enam login atau register aplikasi Canon AI. Lalu selanjutnya sistem menampilkan halaman utama. Lalu selanjutnya enam mengambil dan mengubah foto wajah. Lalu selanjutnya ada decision, validasi format untuk data dan wajah terdeteksi. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan error. Jika ya, maka memproses gambar menggunakan modal. Eh, Selanjutnya, sistem mengambil data rekomendasi gaya rambut dari database sesuai bentuk wajah yang terdeteksi. Lalu selanjutnya ada output. Sistem menampilkan hasil label bentuk wajah, confidence score, dan kartu rekomendasi gaya rambut berdasarkan gambar referensi. Selanjutnya ada decision lagi, yang mana pengguna dapat mencoba lagi. Jika ya, maka pengguna kembali mengunggah foto wajah. Jika tidak, maka selesai. Next. Baik, selanjutnya ada use case diagram, di mana pada use case diagram ini terdapat uh, 9, 8, dan di mana ada aktor itu ada tiga, yaitu user, sistem, dan admin. Uh, Pertama user login, kemudian user pengupload gambar, kemudian validasi format foto, kemudian sistem memberikan rekomendasi gaya rambut, lalu selanjutnya user melihat hasil rekomendasi. Setelah itu user memilih rekomendasi, lalu selanjutnya sistem mencatat pilihan user, dan admin memantau performa model.
Baik, sekian saya berikan pada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Fatur. Selanjutnya masuk ke dalam sequence diagram dan yang berdasarkan dari activity diagram akan dijelaskan oleh Fikrian. Pada Fikrian ini dipersilakan. Terima kasih pada Bawas. Nah, hari ini kita masuk kepada sequence diagram. Nah, di mana berdasarkan use case tadi, kita bisa melihatkan dan menjabarkan sequence diagram dari semua langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada login, di mana user membuka aplikasi kepada web interface, kemudian web interface menampilkan halaman utama kepada user. Nah, untuk yang kedua, sequence diagram yaitu pada upload gambar, yang di mana user memilih foto terlebih dahulu, diberikan kepada web interface, kemudian web interface menampilkan previewnya terlebih dahulu, kemudian user mengupload foto, dan web interface mengkonfirmasi uploadnya. Nah, untuk yang ketiga, sequence diagram yaitu ada validasi format foto, yang di mana pada langkahnya user mengupload file kepada web interface, kemudian web interface mengirim file kepada sistem. Nah, di sana sistem mengecek format dan ukurannya. Jika valid, maka eh, proses dilanjutkan. Dan jika file tidak valid, maka akan menampilkan pesan error dan akan dikembalikan kepada user. Nah, untuk sequence yang berikutnya yaitu ada sequence diagram ya tentang rekomendasi gaya rambut. Nah, yang di mana di sini merupakan sistem yang bekerja dalam web interface. Jadi di sini web interface itu mengirimkan gambar kepada backend server, kemudian backend server memberikan pre-processing image metodenya kepada face classifier. Kemudian face classifier ini memberikan sensor kepada backend server. Kemudian backend server memberikan metode predik kepada face classifier. Nah, kemudian output dari face classifier ini merupakan yaitu face set. Jadi dari gambar yang itu, gambar yang dikirimkan awal, face classifier bisa menggolongkan itu shape-nya tergolong apa. Nah, dari sanalah face classifier mengirimkan kepada backend, kemudian backend mengambil rekomendasi yang sesuai dengan yang ada pada database. Kemudian database memberikan data gaya rambut kepada backend server dan hasil dan rekomendasinya dikembalikan lagi kepada web interface. Kemudian sequence diagram yang berikutnya yaitu adalah melihat hasil rekomendasi yang di mana user yaitu melihat hasil kepada web interface dan web interface menampilkan bentuk wajah dan rekomendasinya. Kemudian, sequence diagram berikutnya yaitu ada pemilih rekomendasi, yaitu user memilih gambar gaya rambut kepada web interface, kemudian web interface menampilkan pilihan yang terpilih kepada user. Berikutnya ada uh, sequence diagram yaitu mencetak pilihan user, yang di mana user memilih gaya rambut, kemudian web interface mengirimkan pilihannya kepada backend server, yang di mana nantinya akan dikirimkan ke database, disimpan pada pilihan user, kemudian database mengembalikan status berhasil, kemudian backend memberikan konfirmasi kepada web interface dan akan menampilkan pilihan tersimpan kepada user. Nah, untuk langkah sequence diagram yang terakhir yaitu ada memantau performa model, yang di mana ini merupakan admin. Jadi admin membuka dashboard ya pada web interface, kemudian request data performa pada backend dan mengambil statistik dari face classifier tadi. Dan dari sanalah face classifier memberikan akurasi dan loss-nya pada backend server, dan kemudian backend server memberikan data performanya kepada web interface. Dan kemudian di sanalah web interface menampilkan tampilan grafiknya kepada admin. Nah, kemudian kita masuk pada kelas diagram, di mana di sini ada terdapat empat kelas diagram utama, yaitu ada admin, ada user, ada face classifier, dan ada hairstyle recommendation. Nah, yang di admin itu terdapat integer, username string, dan role string. Kemudian pada user eh, di inherence mengambil dari admin seperti user ID, session ID, dan upload image-nya. Nah, untuk alurnya di sini
user mengirimkan menggunakan fast classifier yang dimana itu tuh nanti gambarnya itu dikirimkan kepada metode fast classifier dan yang dimana nantinya fast classifier memberikan output berupa eh, shape di yang terdapat pada gambar itu tergolong apakah dia bulat, segitiga, atau diamond dan sebagainya. Nah, dari sanalah hasilnya dikirimkan kepada hairstyle recommendation. Di yang berguna untuk memberikan rekomendasi rambut yang sesuai dengan shape yang hasil dari face classifier. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih penjelasannya dari Fikri Hanif dan Putra dan Fahmi sebelumnya. Jadi itu merupakan teknis dari sistem yang akan kami kembangkan kami dapat sehingga dalam teknis tersebut terdapat arsitektur sistem yang kami rancang dari tampilan area user dan ini merupakan area untuk admin dan ini merupakan untuk area dalam model yang akan dibahas selanjutnya dan ini merupakan untuk database-nya. Oke, masuk selanjutnya pada model. Model yang akan kami gunakan itu adalah efficient net before untuk klasifikasi wajah dan generative image dengan menggunakan algoritma FTGH. Yang pertama itu untuk klasifikasi wajah dengan efficient net before. Alasan kami menggunakan efficient net before itu sudah ada penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa akurasi dari algoritma ini lebih tinggi daripada algoritma klasifikasi lainnya seperti random forest dan lainnya. Dan untuk FTGH itu sudah ada juga penelitian dari jurnal luar. Itu menunjukkan nilai dari FID dari FTGH itu memiliki nilai yang rendah daripada model generatif image lainnya. Selanjutnya, untuk pelatihan model, kami menggunakan dataset wajah dan dataset gaya rambut. Untuk dataset wajah itu terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu ada oblong, lonjong, peta, dan diamond. Untuk gaya rambut, itu kami akan menyesuaikan dengan gaya rambut terbaru dan menyesuaikan dengan wajah dari pengguna. Sehingga untuk dalam sistem kami, untuk input itu ada wajah yang akan diambil dari tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Ini merupakan skema kami yang pertama untuk pengembangan terlebih dahulu. Dan dalam input tersebut, model akan melakukan pemrosesan gambar. Selanjutnya ada ekstraksi fitur 12 MB config. Selanjutnya ada optimasi skala global, ada global average pooling, selanjutnya ada lapisan fully connected dan tahap terakhir itu output klasifikasi segmen. Sehingga dapat disimpulkan alur kerja dari model kami yang pertama itu ada input yang merupakan yang bisa dilihat pada gambar di kiri. Input di kiri itu merupakan input dari pengguna dalam sistem yang merupakan wajahnya. Selanjutnya diklasifikasikan dengan efficient net default dan apabila sudah ditentukan dalam wajahnya, selanjutnya itu ada penentuan dari output sesuai dengan dataset dari gaya gaya rambut dan gaya wajah yang menyesuaikan. Oke, mungkin sekian penjelasan kami dalam bagaimana teknis sistem kami yang akan kami jalankan pada Capstone Project kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahidi yang telah membantu kami dalam revisi pada kali ini. Dan mungkin akhir kata, dengan waktu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan like dan komen.